selanjutnya kepada Nur Ainun Fadilah. Ainun Fadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Bu. Kan saya sekarang semester 7. Terus SKS kan di reguler itu minimal kan 100 SKS, Bu. Tapi hari itu saya nggak ikut semester 5, Bu. Langsung ke semester 5. Apakah saya bisa ikut magang, Bu? Ya, terima kasih. Oke, Miss. Oke, thank you. Ainun, udah itu saja yang ditanyakan, Ainun? Iya, Bu, itu saja. Oke, silakan kepada Ibu Aster Kamila untuk menanggapinya langsung. Oke, thank you, Miss Haidar. Baik, tadi persyaratannya kita sudah lihat di SOP ya. Sudah selesai di semester 5. Ya, nah kalau semester 7 tetapi pernah cuti di semester 5, insya Allah kan masih cukup ya SKS-nya ya. Jadi Ainun tetap bisa ikuti magang kali ini. Kami persilakan Ainun ya untuk segera mengajukan sisanya. Oke, thank you. Oh, Bu, satu pertanyaan lagi, Bu. Misalnya jurusan ekonomi, Bu, magangnya di kantor lurah di mana? Bagaimana pertanyaannya? Nadia Ulfa di mute dulu mikrofonnya Nadia Ulfa. Bisa diulangi pertanyaannya, Ainun? Kalau misalnya saya bisa ikut magang, Bu, saya kan jurusan ekonomi kan, Bu. Jadi itu di perusahaan-perusahaan gitu kan, Bu. Terus kalau misalnya Bu perusahaan tentang ekonomi yang di kantor lurah atau di kantor lurah magang bisa nggak, Bu? Di kantor lurah gitu, Bu. Oke, bagaimana Ibu Dr. Kamila? Boleh langsung ditanggapi saja. Oke, thank you, Miss. Baik, pertanyaannya tentang boleh mahasiswa prodi Eki magangnya di kantor lurah? Jawabannya boleh. Boleh asalkan sesuai dengan skop latar belakang keilmuan yang ada di prodinya gitu. Jadi yang diangkat nanti sebagai output artikelnya adalah terkait dengan ekonomi Islam, boleh, atau terkait dengan bidang-bidang mikro makro Islam, ekonomi pembangunan dan sebagainya. Ya, silakan ya. Oke, thank you, Miss. Terima kasih, Bu. Oke, thank you. Sudah terjawab ya, Ainun? Terima kasih, Bu. You're welcome. Apakah selain Ainun, ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu, bertanya, Bu. Bu. Oke, kepada Nurdiana, dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Saya Nurdiana dari Asuransi 5A. Saya mau bertanya, yang saya tanyakan dalam pembuatan surat magang di Selma ada surat permohonan surat magang grup. Contoh yang saya tanyakan bagaimana kalau dalam satu grup ada 7 orang, apakah diwakilkan saja atau bagaimana? Itu yang pertanyaan kedua. Di jurusan saya yang cocok untuk magang itu sejenis perusahaan apa ya, Bu? Apakah boleh kami di PT atau di perusahaan yang jelas-jelas untuk asuransi? Sekian dan terima kasih. Oke, thank you Nurdiana. Kepada Ibu Dr. Kamila, saya persilahkan untuk menanggapinya langsung. Oke, thank you, Miss. Untuk Nurdiana dari asuransi ya, buat Nurdiana dan teman-teman, di layar sudah saya tampilkan kelihatan bahwa untuk asuransi diperkenankan di UMKM, boleh di perusahaan asuransi syariah, boleh di lembaga lain yang terkait dengan bidang keilmuan boleh. Jadi kita di sini menggarisbawahi tentang asuransi oke, tentang perencanaan keuangan boleh, produk asuransi syariah boleh, tentang pelayanan dan pemasaran juga oke. Gitu ya. Jadi tidak hanya terkait dengan asuransi syariah saja. Boleh juga tentang perencanaan keuangan. Boleh juga tentang pemasaran dan sebagainya. Oke, Nurdiana? Ya, Bu. Kemudian ada 2 pertanyaan tadi tentang penulisan surat magang di Selma katanya. Yang
Untuk di Selma, tadi yang ditanyakan apa ya? Yang saya tanyakan tadi Bu, di Selma kan ada surat permohonan magang grup. Kalau saya dalam satu grup itu ada 7 orang, jadi itu yang membuat permohonan surat itu perwakilan 1 orang atau semuanya buat surat pribadi untuk mengajukan ke suatu perusahaan yang ingin Iya, boleh ya, boleh jawabannya langsung saja ya, Miss. Ya, Boleh dilakukan per grup boleh. Kemudian nanti masing-masing jika sudah mendapat surat balasan dari perusahaan yang sama itu akan mengupload di masing-masing GCR-nya gitu. Jadi surat yang sama itu di-scan oleh anggota grupnya dan di-upload di masing-masing GCR-nya, di link-nya, sehingga masing-masing akan mendapatkan dosen pembimbing magangnya gitu. Jadi belum tentu yang satu surat itu sama dosen pembimbing magangnya. Oke? Baik Bu. thank you. Bagaimana Nurdiana? Apakah sudah terjawab? Sudah Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, selain Nurdiana, apakah ada yang bertanya? Saya Bu, lagi Bu. Oke, kepada Evi Effendi, dipersilahkan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini saya mau warahmatullahi bertanya Bu. Tadi Bu bilang kan dari jurusan asuransi boleh dari UMKM ataupun dari lembaga-lembaga lain kan Bu. Nah, setahu saya Bu, dari jurusan asuransi itu mengkhususkan dia harus ke syariah dia Bu. Jadi itu kami ngikut yang mana Bu? Yang ada di PPT atau dari Prodi Bu? Sekian, terima kasih. Oke, langsung Miss. Sudah? Sudah Bu, langsung saja. Oke, saya langsung tanggapi yang untuk prodi asuransi ini boleh di UMKM, boleh di perusahaan, boleh di perusahaan asuransi syariah atau lembaga lain terkait dengan bidang keilmuannya. Untuk magang, jadi bedakan ya adik-adik. Nanti kalau informasi magang berarti kaitannya dengan informasi yang saya berikan, tapi kalau informasi untuk tugas akhir nanti adik-adik boleh tanyakan ke prodi. Untuk magang diperkenankan adik-adik yang dari asuransi untuk meneliti di UMKM juga, asalkan terkait dengan bidang keilmuannya. Jadi tidak mesti tentang asuransi syariahnya, tapi boleh juga tentang pemasarannya, boleh juga perencanaan keuangan atau produk asuransi syariahnya, boleh juga itu yang ada di layar ya, boleh dilihat ya. Jadi khusus ini untuk prodi PS dan asuransi ini tempat-tempatnya itu kan lebih khusus ya. Kalau yang PS itu perbankan syariah, kalau asuransi itu asuransi syariah gitu. Tapi dia tetap boleh di UMKM atau perusahaan lain, asalkan sesuai dengan bidang keilmuannya. Jadi bukan konvensional. Oke? Oke, thank you Ibu Dokter. Atas jawabannya, apakah siapa tadi yang bertanya? Apa Ibu namanya? Ibu. Iya. Oke, apakah sudah terjawab? Sudah Bu, terima kasih Bu. Oke, sudah. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Saya Bu, Muhammad Oke, Rehan. langsung. Siapa ini pengguna Zoom namanya? Muhammad Rehan Bu. Muhammad Rehan. Oke, silahkan Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, ingin bertanya. Di dalam Selma itu Bu, kan ada kolom tenggat waktu kolom waktu untuk pelaksanaan magang ya Bu. Itu kita mulai melaksanakan magang itu dari bulan berapa sampai bulan berapa ya Bu? Jadi kan maksudnya biar bisa langsung terisi gitu Bu. Oke, sudah itu saja. Iya. Iya, Bu. Oke, langsung saja ditanggapi Ibu Dr. Kamila. Oke, thanks so much. Saya coba menanggapi ya. Tadi sudah kita bicarakan di atas. Mungkin perlu saya ulang sedikit lagi ya. Jadi di Selma itu adik-adik dengerin ya. Masa kita untuk mengajukan Selma itu adalah setelah kita selesai sosialisasi magang ini. Jadi kalau adik-adik ada yang sudah mengajukan Selma sebelum acara ini dilaksanakan, maka Selma-nya itu akan di-delete. Ya, jadi tidak sah, tidak dianggap. Silakan mengajukan ulang untuk tanggal setelah sosialisasi magang ini dilakukan. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, kapan Bu waktu tenggang waktunya untuk melaksanakan magang? Tadi sudah saya sampaikan di slide ini ya, bahwa kalau kita melihat kalender akademik ya, ujian akhir adalah
sampai tanggal 13. Nah, periode perkuliahan adalah tanggal 20. Maka adik-adik boleh jika sudah selesai ujian akhir untuk melaksanakan magang. Karena magang reguler tidak boleh dilaksanakan saat berbenturan dengan perkuliahan. Begitu. Ya. Jadi kalau ujian akhir semesternya sudah selesai, sudah bisa langsung magang. Mau tanggal 14 boleh. Ya, kalau 14 Januari berarti dia sampai tanggal 13 Februari. Jadi 1 bulan. Begitu ya. Nah, bagaimana Bu? Misalnya nanti ada permintaan nih dari tempat magang, boleh nggak ditambah Bu? Permintaan dari tempat magang untuk lebih dari 1 bulan. Misalnya dia puas dengan kinerja adik-adik dan dia minta tambah, boleh ya, boleh ditambah asalkan masih masa sebelum mulai perkuliahan semester genap berikutnya. Itu jawabannya ya. Tapi kalau nanti misalnya ada case-case tertentu yang mungkin extraordinary ya adik-adik, nanti boleh langsung konsultasi ke saya saja ya. Mungkin ada hal-hal yang belum dijelaskan dalam Zoom meeting kali ini, kita mungkin butuh kebijakan pimpinan ya, atau ada sesuatu yang mungkin belum bisa disampaikan saat ini, nanti silakan menghubungi saya secara langsung ya. Oke. Oke, thank you Ibu Dr. Kamila. Bagaimana Rehan? Sudah terjawab ya? Sudah Bu, terima kasih Bu. Oke, welcome. Yang lain apakah ada yang bertanya? Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Nampaknya tidak ada ya ini, Bu Dr. Kamila. Sudah habis pertanyaannya. Bu, saya mau bertanya, Bu. Siapa ini yang mau bertanya? Sabrina. Oke, Sabrina. Langsung saja, silakan. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Nasution. Saya perwakilan dari kelas manajemen 5C. Nah, di sini kan saya bagian prodi manajemen, Bu. Bagaimana kalau kami itu magang di bank yang konvensional? Apakah boleh, Bu? Atau di perusahaan yang konvensional yang tidak ada syariat Islamnya, Bu? Apakah itu boleh, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, thank you. Silakan langsung ditanggapi saja, Ibu Dr. Kamila. Ya, thank you, Miss. Untuk Sabrina, ya, untuk prodi manajemen asuransi syariah. Jadi tidak boleh berbau perbankan dan asuransi. Tetapi bolehkah di perusahaan yang konvensional, Bu? Misalnya apa ya? Misalnya perusahaan yang tidak, Bu. Iya, maksudnya tidak ada embel-embel syariahnya, boleh, ya. Jadi manajemen boleh di perusahaan manapun. Ya, selain perusahaan prodi yang ada di prodi lembaga perbankan syariah dan tidak boleh di lembaga asuransi syariah. Begitu. Jadi boleh di perusahaan manapun manajemen. Tapi yang jelas harus perusahaan yang halal ya, jangan pula nanti perusahaan yang membuat minuman haram dan sebagainya ya, jangan ya. Oke. Oke, thank you Ibu Dr. Kamila. Sudah terjawab ya? Oke, lanjut. Siapa selain Sabrina tadi? Ada 2 orang suaranya. Saya, Bu. Caroline. Oke, kepada Caroline langsung saja pertanyaannya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Bu, untuk magang yang berkelompok. Nah, untuk magang per kelompok di satu instansi itu minimal dan maksimalnya berapa orang ya, Bu? Terima kasih. Oke. Langsung saja Ibu Dr. Kamila. Oke, ya baik. Langsung saja, Miss. Untuk yang berkelompok itu dianjurkan memang tidak banyak-banyak ya. Jadi maksimalnya 5 orang ya. Jadi satu tempat itu usahakan 5 orang lah maksimal. Yang ada di Siselma kan? Oke. Oke, thank you Ibu Dr. Kamila. Sudah terjawab ya, Caroline? 5 orang yang berarti kalau berdua boleh, Bu? Maksimal 5 orang tentu boleh berdua. Oke. Makasih, Bu. Ya, kalau katanya maksimal berarti bisa 2 orang. Kemudian siapa lagi nih yang mau bertanya? Sudah? Ada lagi? Aku. Oke, Bu. Bagas. Langsung saja, Bagas. Saya ini bertanya, Bu. Kalau saya kan Bu dari akuntansi syariah. Jadi saya ingin ada tempat magang di instansi pemerintahan.
Saya mau ngambil di bidangan keuangannya, Bu, di bagian keuangan di instansi tersebut. Apakah boleh, Bu? Langsung saja Ibu Dr. Kamila menanggapi. Oke, thank you. Ini pertanyaannya kayaknya udah sama ini ya, senada satu sama lainnya ini. Oke, tanda-tanda ini. Tanda-tanda sudah paham semua. Baik, saya ulangin sekali lagi ya. Tadi kalau teman-teman yang sekali magang itu bergrup ya, satu surat magang, boleh asalkan sama instansinya, begitu ya, sama-sama instansinya dan nanti output magangnya beda-beda, gitu ya. Jadi nanti misalnya kita mau di sebuah perusahaan ya, perusahaannya ini perusahaan penjualan pakaian, maka untuk yang si A, mahasiswa A, maka dia mungkin meneliti bagian apanya, bagian penjualan online-nya misalnya. Yang si B meneliti tentang apanya, tentang pelayanan penjualannya misalnya. Yang si C tentang apanya, ya tentang servisnya misalnya dan sebagainya begitu. Jadi output tetap berbeda walaupun dia sama-sama satu si Selma. Jadi output masing-masing, ya artikel masing-masing, tidak boleh kongsian. Ya, jadi nanti di artikel kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Jadi ada nama dosen dan mahasiswa magangnya. Demikian ya. Untuk yang mau magang di perusahaan pemerintah, oke, ini kan sudah ada. Ya, jadi boleh saja. Ya, perusahaan pemerintah boleh, tetapi nanti dikaitkan mungkin akuntansi pemerintahannya, begitu. Ya, oke. Baik, Bu. Bu, terima kasih. Oke. Sudah terjawab ya, Bagas? Terima kasih Ibu Dr. Kamila atas tanggapan-tanggapannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi yang memang belum ditanyakan ya pertanyaannya? Ada, Bu. Ada, Bu. Muhammad Hasbi. Oke. Muhammad Hasbi, langsung saja. Izin, Bu. Nah, tadi kan kami boleh ya di UMKM ya. Jadi untuk UMKM-nya itu UMKM yang kayak mana, Bu? Maksudnya apakah harus punya NIB gitu minimal, Bu? Kan UMKM itu, Bu, atau gimana ya, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, Minimalnya. Ya, itu saja. Oke, langsung saja, Ibu, tanggapi. Oke, langsung saja ya buat Hasbi dan teman-teman yang punya case serupa. UMKM di sini yang memang punya kriteria ya. Kriterianya apa? Sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Kemudiannya dia punya produk yang tidak musiman, gitu ya, tidak musiman. Jadi dia memang berlangsung dan punya catatan, gitu, punya pencatatan laporan yang bisa kita angkat, gitu. Jadi kalau dia tidak punya catatan, bagaimana kita ingin mengangkatnya, gitu ya? Iya, Bu. Yes, Oke, thank you kepada Ibu Dr. Kamila. Dan untuk teman-teman yang kiranya pertanyaannya sudah dijawab oleh Ibu Dr. Kamila, bisa di-share ke kawan-kawannya yang mungkin belum paham atau ada yang dipertanyakan dengan pertanyaan yang sama ya. Sekali lagi, apakah masih ada yang ingin bertanya? Anisha Rizky mau bertanya, Bu. Oke, pertanyaannya bukan pertanyaan yang sudah ditanyakan kan? Iya, Bu. Oke, langsung saja. Pertanyaannya apa? Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya. Saya Nisa Rizky Nasution dari Prodi Manajemen, Bu. Izin bertanya. Prodi Manajemen boleh nggak, Bu, magang di kantor lurah atau kantor desa, kantor camat gitu, Pak? Bu. Terima kasih. Terus di Pegadaian boleh nggak, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, thank you. Ya, Bu. Ada Ibu Dr. Kamila, dipersilahkan. Oke, baik adik-adik, ini catatan ya, catatan saya highlight. Ya, saya garis bawahi bahwa manajemen boleh di mana saja kecuali di perbankan syariah dan asuransi syariah. Ya, sama seperti EKI dan AKS, boleh di mana saja selain di perbankan syariah dan di asuransi syariah. Begitu ya. Oke, Bunda. Di mana saja boleh asalkan sesuai dengan bidang keilmuannya. Jadi tetap ya kata kuncinya. Oke. Oke, thank you Ibu Dr. Miss. Oke, terima kasih jawabannya. Semoga itu bisa difahami ya bagi mahasiswa-mahasiswa manajemen, EKI dan AKS karena Ibu Dr. Kamila sudah berulang kali menyampaikannya. Oke. Apakah ada yang memang ingin bertanya lagi? Yang pertanyaannya belum pernah disampaikan oleh kawan-kawan yang lain? Bahu tanya Rahman, Bu. Ali Rahman.
Ali Rahman, oke. Silahkan Ali Rahman, pertanyaannya langsung saja. Bu, itu kan Bu di surat pengajuan magang kan Bu maksimal 5 orang kan Bu. Nah kalau kami ada sekitar 10 orang Bu yang magang Bu. Itu cara mengatasinya untuk buat nama-nama kawannya yang lain lebih yang namakan nama tuh ke 10-nya itu gimana ya Bu di surat pengajuan magang itu Bu. Terima kasih Bu. Langsung saja Ibu Dr. Kamila. Iya, oke, baik teman-teman. Kalau sudah lebih dari 5, boleh buat surat Selma pengajuan yang baru. Ya, jadi satu surat itu maksimal 5. Oke? Oke, itu saja Bu. Ya. Oke, thank you. Apakah sudah menjawab itu pertanyaannya? Bu. Oke, sudah ya? Iya. Oke, selanjutnya siapa yang bertanya lagi? Saya Bu. Sedikit mohon izin Miss, ada sedikit yang ingin saya garis bawahi kembali bahwa jadi adik-adik begini, urutannya adalah adik-adik pertama mencari tempat lokasi magang. Kemudian adik-adik komunikasikan terlebih dahulu dengan tempat tersebut. Apakah kira-kira adik-adik diizinkan jika mengajukan magang di sana. Jika sudah mendapatkan kata izin, maka adik-adik silakan mengajukan si Selma, gitu ya. Hal ini adalah untuk menghindari si Selma yang berulang-ulang. Begitu ya adik-adik, mohon bantuannya karena si Selma yang berulang-ulang akan memperlambat proses pengerjaan, ya, menambah energi bagi saya dan teman-teman yang membantu untuk membuatkan surat izin. Sementara adik-adik butuh waktu yang singkat, yang cepat, ya. Jadi tolong jangan berulang-ulang mengisi si Selma. Hanya mengisi si Selma jika memang sudah dapat tempatnya dan sudah mendapat lampu hijau untuk magang di sana. Kemudian adik-adik yang kedua adalah jangan mengajukan surat kepada perusahaan lain jika perusahaan yang pertama kali kita ajukan belum menjawab. Gitu ya. Jadi jangan sekaligus mengajukan di tempat yang A, di tempat yang B. Nanti kalau dua-dua menerima adik-adik, maka adik-adik harus mengikuti dua-duanya. Ya, jangan sampai gara-gara adik-adik tidak mengikuti salah satunya, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam akan mendapat blacklist. Ya, sebab mereka sudah memanggil dan menyetujui kita di sana, tetapi kita mangkir, tidak menerima undangan itu. Padahal kita harus difahami, ya, jika kita sudah mengajukan di satu tempat, ya, maka jangan mengajukan di tempat lain sebelum tempat pertama kita putuskan. Begitu ya. Jadi kalau memang mau pindah tempat, tolong konfirmasi sebelum surat balasan dari mereka itu kita terima. Tolong disampaikan. Demikian ya adik-adik, mohon difahami dan kerjasamanya sangat dibutuhkan untuk hal ini ya. Oke, Miss. Oke, thank you Ibu Dr. Kamila. Apakah sudah terjawab pertanyaannya ini? Sudah, Bu. Sudah ya, Bagas sudah ya? Sudah, Bu. Ini ya untuk yang terakhir kalinya. Apakah dari teman-teman sekalian mahasiswa yang ingin melaksanakan magang, ada hal yang ingin ditanyakan lagi kepada Ibu Dr. Kamila? Ada, Bu. Ada. Oke, Widiani, langsung saja pertanyaannya apa? Ini kan tadi Bu dijelaskan ada magang institusional itu kayak magang kampus Merdeka. Kalau itu sama nggak Bu kayak misalnya kampus mengajar, kan biasanya kalaupun sama kampus mengajar itu kan biasanya ada tesnya. Kayak kalau misalnya itu kita nggak lulus tes itu kayak mana Bu? Dan satu lagi Bu, kalau misalnya magang institusional ini dilakukan pas masa perkuliahan genap, semester genap itu gimana Bu? Oke, udah itu saja pertanyaannya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Langsung saja Ibu Dr. Kamila bisa menanggapi pertanyaan dari Widiani. Baik, lanjut Miss. Kalau yang tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk magang institusional itu salah satu pilihannya adalah magang kampus Merdeka. Nah, untuk magang kampus Merdeka kita sudah berazam insya Allah dalam semester ini akan memulai ya. Namun karena masih memulai, mungkin belum banyak perusahaan yang menjalin yang
yang kita kolaborasikan dalam semester ini, begitu adik-adik. Nah, itu nanti akan ada informasi lanjutannya, akan ada hire dan informasi tambahannya setelah Zoom ini, begitu. Ya. Dan kalau misalnya nanti misalnya kita mengikuti seleksi, kemudian tidak lulus, ya, tidak lulus itu berarti tidak akan mempengaruhi, ya. Jadi dia tetap boleh mencari tempat yang lain selain magang di tempat itu. Tetapi jika misalnya lulus, ya, apakah magang kampus Merdeka atau magang kampus Merdeka kalau sudah disetujui, ya, kampus dengan perusahaannya. Kemudian apakah dia mengikuti magang bersertifikat, misalnya yang 6 bulan, ya, dan sebagainya, dia tidak perlu lagi mengikuti magang reguler. Jadi sudah tertutupi, begitu adik-adik. Tapi kalau tidak, dia boleh magang di tempat yang lain untuk menutupi kewajiban magang regulernya. Oke. Oke, thank you Ibu Dr. Kamila. Apakah sudah terjawab ini pertanyaannya? Widiani? Widiani kan? Terima kasih ya, Bu. Oke, sama-sama Widiani. Selain Widiani, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Vina Aulia. Vina Aulia, silakan. Apa pertanyaannya? Ibu, saya izin bertanya, mungkin tadi saya terlewat. Untuk syarat yang boleh mengikuti magang tadi apa saja ya Bu? Selain maksimum sudah tamat 100 SKS. Oke, langsung saja ya, Miss. Ya, langsung saja. Oke, ini dia syaratnya adik-adik. Ini nanti akan ada link YouTube-nya, ya. Jadi nanti bisa diulang-ulang, diputar-putar, like, share, and comment. Ya. Apa yang sudah kita sampaikan di dalam Zoom ini nanti akan saya share dalam bentuk link YouTube-nya. Dan boleh di-share ke teman-teman yang belum berkesempatan join pada kali ini. Oke? Oke, Bu. Oke, Miss. Nah, sudah habis ya, Miss? Udah ya? Sudah habis ya, Udah, Miss? Bu. Udah, Bu. Oke. Oke. Semuanya sudah terjawab ya pertanyaannya, dan mungkin yang bertanya di kolom chat, di chat itu juga rata-rata sudah terjawab pertanyaannya oleh kawan-kawan yang bertanya langsung. Oke ya, sudah ya, bisa kita tutup ini ya sesi tanya jawab pada seminar sosialisasi magang. Bisa, Ya, Bu. baik adik-adik, sedikit lagi informasi. Oke, sebentar Sedikit Ibu. lagi informasi, ya, jika nanti ada pertanyaan yang belum terjawab dalam kesempatan Zoom meeting kali ini, adik-adik saya mohon boleh bertanya melalui Kosmanya. Nanti Kosma akan menyampaikan di grup khusus All Kosma All Prodi. Jadi komunikasi kita via Kosma ya adik-adik. Karena saya khawatir kalau di Japri ya saya tidak berkesempatan menjawabnya. Jadi saya fokuskan pertanyaan terkait dengan magang ini silakan disampaikan melalui Kosma untuk disampaikan di grup All Kosma All Prodi. Oke. Oke, thank you, Miss. Oke. Ada sebuah pantun nih, kenang-kenangan oleh-oleh dari saya. Jalan-jalan makan durian, durian dimakan bersama ketan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga berhasil meraih masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada pemateri kita hari ini, Ibu Dr. Kamila, SEAK MSI GA, atas penjelasannya, kemudian kesabaran dan juga pemberian tanggapan-tanggapan kepada para mahasiswa-mahasiswi yang ingin melaksanakan magang di hari ini. Diharapkan kepada semuanya apa yang telah di-highlight oleh Ibu pemateri, Ibu Dr. Kamila, Ibu Ketua Laboratorium kita. Contohnya seperti jika ingin bertanya lagi boleh disampaikan kepada Kosma. Dan apa yang telah dijelaskan oleh Ibu bisa di-share ke teman-temannya yang mungkin masih belum jelas dengan pelaksanaan magang ataupun persyaratannya, seperti itu ya. Okay, now we arrive. Take a picture, Miss. Oh iya, terakhir ya Miss. Terakhir ya Miss. Sebelum kita tutup nanti. Sebelum kita tutup,
acara seminar kita ini, alangkah baiknya kita membuat sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Ini yang take a picture-nya host kan Miss atau siapa? Host kita sudah standby? Sudah, Bu. Oke. Kepada seluruh peserta yang berada di dalam Zoom ini boleh mengaktifkan kameranya agar kita bisa mengambil foto secara bersama-sama melalui akun Zoom ini. Silahkan. Oke, untuk host, boleh diberi aba-abanya sebelum mengambil foto ya. Jika sudah, katakan sudah, dan jika ingin memulai, katakan. Tangannya gimana, Miss? Tangannya? Semangat buat magang ya. Oke, gini ya. Oke, semuanya. Oke, semuanya angkat tangannya, letakkan di sebelah kanan Anda. Di kepala, yang artinya kita bersemangat untuk melaksanakan magang kemudian hari. Oke, jangan lupa di mute mikrofonnya. Slide pertama boleh dihidupkan kameranya. Ya, kameranya boleh dihidupkan, mikrofonnya dimatikan. Udah, Bu. Oke, mana hostnya? Berikan aba-aba ya. 1. Dihidupkan kameranya semuanya. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini sampai habis slide-nya ya, Bu? Ya, kita ada 17 slide nih. Sudah sampai di mana ini, Mbak Dini? Di slide 12, Bu. Oke. Cheers. Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you, Wahyudini Safitri. Dari kami, oke? Alhamdulillah. Alright, ladies and gentlemen, we finally reached to the end part of this agenda. On behalf of the host and committee, we would like to extend once again our deepest appreciation to all of you for your support in participation in this seminar. Let's close our agenda today by reciting Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada sedikit pantun ini. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Cakep, Haidar. Dan sekali lagi ya. Berbaris sholat namanya saf. Maghrib tiba, matahari terbenam. Ada salah, kami mohon maaf. Kata kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masing-masing boleh mendengarkan. Thank you so much, Miss Haidar. Bapak Ibu dosen yang lain semuanya, buat adik-adik magang. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.